Setiap kita mau jalanin bisnis apapun kan pasti ada tantangannya masing-masing. Nah, salah satu tantangan kalau kita mau beriklan di Facebook ya ini, itu kita harus melewati yang ribet-ribet begininya. Memang ribet, makanya kan nggak semua orang bisa. Untuk itulah kita perlu punya mindset yang tepat, agar kita juga bisa dapat solusinya secara gampang gitu, secara logik gitu, bukan fokusnya cuma ke kendala-kendala. Oke, halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang solusi apabila akun iklan, bisnis manager, dan Facebook personal semua kena ban. Jadi ini adalah salah satu materi yang lumayan banyak ditanyain. Padahal saya udah buat videonya, cuman mungkin ini ada beberapa update tambahan ya. Saya udah buat videonya dan memang banyak banget yang DM, YouTube, komen di YouTube, termasuk banyak juga bahkan pas kelas private itu banyak banget mereka yang kendalanya tuh ini gitu. Mas, akun saya ke-ban, disable, fanpage saya juga kena ban, BM-nya juga keblok semuanya. Ini gimana nih solusinya gitu. Entah kenapa ini masalah yang paling banyak gitu ya. Karena memang ya saya juga merasakan faktanya di lapangan kalau kita nggak punya akun iklan atau akun iklannya ke-ban ya otomatis kan kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, nah di sini saya mau sedikit bahas dan saya mau kasih beberapa solusi, siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, nah tapi sebelumnya ada beberapa mindset penting yang perlu teman-teman ketahui dulu sebelum kita bahas soal teknisnya. Karena semuanya diawali dengan mindset yang penting. Kalau kita mindsetnya benar, apapun juga jadi gampang jalaninnya. Nah, yang pertama, kalau kita nggak mau kena tinju, jangan jadi petinju gitu. Ini penting banget, sama halnya seperti di dunia advertising. Jadi, rumus pertama kalau kita mau masuk ke dunia advertising, kita mau iklan di Facebook, di Google, dan lain sebagainya, kita harus siap untuk kena ban, kita harus siap untuk ditolak. Kecuali kalau teman-teman punya akses whitelist, langsung ke AM-nya Facebook gitu secara resmi. Beberapa partner saya beberapa mentor saya ada yang mereka udah langsung dapat akses di Facebook, jadi akunnya mau iklan apa juga aman gitu, nggak ke-ban. Tapi kan nggak semua orang punya privilege itu. Itu pun ada syaratnya harus iklan berapa ratus juta dulu sebulan dan harus brandnya juga harus bagus baru bisa dapat aksesnya atau mungkin bayarnya juga lumayan mahal. Intinya nggak semua orang bisa punya privilege itu. Nah, jadi ini penting banget teman-teman, karena beneran deh, di lapangan tuh banyak banget yang nanya, banyak banget yang ngeluh gitu, bahkan alasan mau ikut kelas private itu, sayang banget, bukan pengen belajar lebih dalam, harusnya kan ketika ikut kelas itu biasanya kita pengen memperdalam materi gitu, kita pengen ngomongin strategik dan lain sebagainya. Nah, ini alasannya cuma gara-gara akunnya ke-ban, gitu kan sayang banget gitu. Jadi ya udahlah mendingan saya perdalam lagi, saya jelasin lebih detail lagi gimana solusi kalau teman-teman memang kena ban di, Facebook Ads. Oke, karena memang ini adalah hal yang tidak bisa dihindari. Kadang kita suka jangankan teman-teman, saya pun juga sama. Dari awal banget iklan sampai detik ini sama gitu, kalau kena ban, kalau akunnya disable, itu jengkelnya setengah mati gitu, kesel banget. Padahal kita udah nyiapin strategi, udah bikin konten, bikin landing page gitu, udah nyediain semua strategi secara lengkap, tiba-tiba nggak bisa ngiklan gara-gara nggak ada akunnya. Jadi memang saya akui ini cukup menyebalkan, tapi jangan bikin teman-teman sampai nyerah gitu gara-gara hal ini. Karena banyak juga teman saya yang baru belajar, tiba-tiba akunnya di-ban, disable semua, semuanya kena, terus berhenti total. Kan sayang banget gitu, cuma gara-gara akun di-ban terus berhenti total gitu, bener-bener nggak mau iklan lagi. Ada juga dulu saya punya, tim, wah udah lumayan lama, itu dia sempat dapat income yang lumayan besar dari, Facebook ya, iklannya lumayan bagus, omsetnya lumayan gede, tiba-tiba akunnya di-ban, dan dia 1 sampai 2 hari itu sampai nggak makan gitu, sampai nggak nafsu makan, bengong aja gara-gara ngurusin beginian, gara-gara stres. Jadi dia bukannya ngambil solusi, tapi malah dipikirin, malah stres, "Aduh ini gimana ya, nggak selesai-selesai," gitu. Jadi poinnya kalau kita di-ban atau akun disable itu bukan akhir dari segalanya kok, tenang aja. Kelihatannya kayak, kecil, tapi memang dampaknya tuh luar biasa ketika kita ngalamin disable ini gitu. Jadi saya pengen kasih tahu, ini hal yang lumrah, ini hal yang semua orang juga ngalamin. Intinya kalau teman-teman nggak mau kena tinju, ya jangan jadi petinju gitu. Kalau nggak mau, akun iklannya di-ban, ya udah mendingan nggak usah ngiklan. Karena siapapun ya pasti ya mayoritas, pernah ngalamin akun di-ban atau disable, gitu. Jadi ini mindset yang penting dulu ya, jadi jangan sampai keliru, jangan nyerah gara-gara hal kayak gini, jangan gampang putus asa, justru fokusnya ke solusi.
gitu. Jadi tenangin dulu, nah langsung kita fokus ke solusinya. Oke, nah sekarang fitur-fitur apa aja sih yang bisa kena ban gitu ya di Facebook sama Instagram Ads. Yang pertama itu ada akun Facebook personal. Jadi kita kan punya akun personal ya, akun Facebook personal. Nah, itu bisa kena ban juga. Jadi ada beberapa akun, kayak misalnya nih, saya punya beberapa tim. Jadi kita kan punya satu business manager, misalnya saya punya 5 tim. Nah, satu business manager ini isinya ada 5 tim saya ini. Jadi kita bisa saling sinkronis di situlah gitu. Saya bisa iklan pakai ini, teman saya juga bisa iklan pakai ini. Ya intinya kita berada di satu business manager yang sama. Jadi bisa saling akses, bisa saling iklan. Nah intinya begitu. Nah pertama akun personal kita juga bisa kena ban. Jadi ibaratnya kita berada di satu business manager di satu rumah gitu ya. Nah kalau akun personal saya kena, itu saya nggak bisa ngiklan. Akun iklannya aman, BM-nya aman, tapi saya nggak bisa ngakses Facebook, saya nggak bisa ngakses iklannya, jadi saya nggak bisa ngedit, nggak bisa bikin iklan, dan seterusnya. Ini kalau akun personalnya yang kena ya, jadi bukan akun iklan, tapi akun personal. Nah, akun personal ini kan tujuannya buat, ya kita buat open Facebook-nya, buka Facebook-nya buat iklan juga kan ujung-ujungnya, gitu. Jadi ini yang pertama, akun Facebook personal, yang biasa kita update status dan lain sebagainya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, oh sorry, solusinya kalau yang pertama ini, kalau akun kita yang kena, berarti kan kita nggak bisa buka Facebook-nya, kita nggak bisa ngiklan. Nah, tapi kalau di situ ada teman kita yang udah masuk ke BM, teman kita tetap bisa. Jadi di sini solusinya, kalau kita konekkan BM tersebut ke beberapa akun Facebook, misalnya di satu BM ada saya, ada ibu saya, ada adik saya, kalau akun saya kena, jadi saya masih bisa pakai akun ibu sama akun adik. Akun Facebooknya ya inget ya, bukan akun BM, bukan akun iklan, tapi akun Facebooknya. Gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, fitur yang bisa kena ban adalah akun business manager. Nah kalau udah BM yang kena, aduh ini repotnya minta ampun. Karena ibaratnya kalau akun Facebook ya kita tinggal cari Facebook lain. Jadi rumahnya aman, kamarnya aman. Nah buat teman-teman yang belum paham soal BM itu apa, account itu apa, bedanya semuanya apa, saya udah bikin di video sebelumnya ya. Nanti kalau misalnya bingung, saya kasih deskripsi di link video YouTube ini, ntar teman-teman tinggal tonton aja dari awal lagi. Itu intinya saya udah pernah bahas yang soal basic-basic seperti ini. Nah, poinnya kalau yang pertama kena, kita masih bisa pakai akun Facebook yang lain, saudara, teman atau keluarga. Tapi kalau BM yang kena, ini ibaratnya kayak rumahnya tuh kebakaran. Nah, teman-teman bayangin di dalam rumah ini kan ada kamar, ada perabotan, ada barang-barang, itu hilang semua tuh ibaratnya. Jadi kalau masih akun Facebook-nya masih masih aman atau masih bisa kita banding lah. Tapi kalau udah BM-nya, nah ini yang bahaya. Nah, tapi ada potensi juga BM ini bisa kena. Jadi memang harus hati-hati. Oke. Nah, yang ketiga yang bisa kena itu akun iklannya. Nah, kalau akun iklan kan saya sering bagiin kayak semacam kamarnya. Oke, satu rumah misalnya ada 10 kamar, kalau kamar pertama kita kebakaran, masih ada kamar kedua, masih ada kamar ketiga, dan seterusnya. Jadi kalau akun iklan kita yang pertama ini ke-ban, ya kalau saya masih punya akun iklan yang kedua, ketiga, dari satu kamar. Gitu, kebayang ya teman-teman ya? Oke, dan yang keempat ini biasanya fanpage-nya. Nah, fanpage ini juga bisa kena ban. Jadi kalau fanpage kena ban, ya udah kita bisa banding atau ya bikin baru aja. Oke, jadi ini 4 poin sementara di mana fitur ini ya bisa kena ban dari Facebook pusatnya langsung. Oke, nah ini dicatat baik-baik ya. Nah, terus sekarang solusinya gimana? Kalau misalnya akunnya udah kena ban, yang pertama ya kita banding, jelas gitu. Nanti saya akan praktekkan di sini gimana cara bandingnya. Ntar teman-teman bisa praktekin juga. Yang pertama jelas kita harus banding dulu, gitu. Banding ke Facebooknya langsung dengan bahasa yang sopan pastinya ya. Jadi jangan udahlah kita di ban, habis itu kita bahasanya nggak sopan ya. Facebook kan ya mungkin Facebook di awal mesin gitu, tapi kalau misalnya udah beberapa kali dan kita udah request review atau banding, biasanya ada beberapa yang langsung dihadapin sama orang gitu. Jadi pastikan banding ini menggunakan bahasa yang sopan. Itu yang pertama. Ntar kita akan praktekin gimana cara bandingnya. Yang kedua, minta akses ke keluarga atau saudara terdekat. Ini juga bisa. Jadi kalau saya dari awal, saya langsung minta semua akses Facebook itu ke minimal ke keluarga inti lah, ke ayah, ke kedua orang tua. Saya punya adik, saya punya kakak gitu. Sorry, saya punya adik dua orang, jadi dua-duanya saya mintain aksesnya. Bahkan sekarang adik saya akunnya dua-duanya ke-ban, saya juga udah ke-ban. Nah, sekarang saya lagi pakai akun punya orang tua gitu.
Ini kalau orang tua nanti akunnya ke-ban, saya pakai akun istri udah ke-ban juga. Ya udah terakhir pakai akun mertua mungkin. Jadi, kalau kita masih punya keluarga inti, ya udah kita pakai aja akses Facebook-nya. Dan kalau mereka masih aktif, kita bukan minta Facebook-nya ya, jadi kita nggak perlu minta password segala macam, nggak perlu. Kita minta aja BM-nya. Jadi kan satu Facebook itu, misalnya saya punya, adik nih, setiap Facebook itu kan bisa punya satu BM minimal masing-masing. Jadi, langkahnya adalah saya buka akun Facebook adik saya minta aksesnya sebentar, habis itu saya langsung bikin akun BM di, Facebook-nya adik saya bikin BM-nya, terus tinggal saya konekin. Akun adik saya konekin ke akun Facebook saya. Jadi akun BM-nya adik saya konekin ke akun saya. Jadi saya setiap hari bukanya pakai akun saya pribadi gitu, pakai Facebook pribadi, tapi saya bisa punya BM-nya tuh banyak, ada BM adik, ada BM ada yang kedua, ada BM orang tua, ada BM istri, ada BM keluarga. Jadi BM-nya tuh banyak. Karena zaman sekarang BM itu udah kayak harta karun gitu. Di luar sana banyak banget yang jual beli. Beberapa teman saya bahkan ada yang ditawarin jual beli BM itu bisa sampai belasan juta gitu per 100 BM apa kalau nggak salah gitu per 100 akun. Jadi di luar sana banyak banget yang jual beli BM. Nah, ya kalau misalnya kita dari awal emang bisa bikin akun yang banyak, ya berarti kan kita ibaratnya udah kayak punya harta karun tersendiri gitu. Jadi jaga-jaga aja karena suatu saat kalau kita memang pengen pakai jangka panjang pasti bisa kena ban gitu ujung-ujungnya. Mau produknya aman, bagus, brandingnya juga oke, nggak sama sekali nggak nyalain aturan Facebook, pasti ada aja tuh kena random check tiba-tiba kena aja. Saya soalnya udah sering banget kena, saya udah puluhan akun kena gitu. Ya mungkin teman-teman yang budget iklannya udah lumayan besar ya pasti ngerasain hal ini gitu. Kecuali yang whitelist ya, nah itu enak banget tuh privilege. Ini kan kita ngomongin yang umum ya, karena nggak semua orang punya privilege tersebut gitu. Oke. Jadi minta akses ke keluarga. Di awal mungkin minta passwordnya untuk teman-teman bikin BM-nya. Gimana cara bikin BM? Saya udah bikin di video, tinggal praktekin aja, tinggal contek aja, tinggal langsung bikin di Facebook keluarga. Nah, yang kedua, yang ketiga, bikin akun baru. Nah, tapi kalau untuk bikin akun baru ini butuh proses karena sekarang jauh lebih ketat. Facebook juga harus verifikasi KTP dan lain sebagainya. Jadi memang ya ini butuh waktu gitu. Nah, saran saya kalau memang teman-teman akunnya benar-benar baru, ini jangan langsung dipakai buat iklan karena rawan. Kenapa rawan? Jadi kenapa sih khususnya akhir-akhir ini banyak banget akun-akun yang kena random check. Pertama kena random check, karena kadang Facebook suka random aja gitu, suka ngeblok-blokin atau disable gitu. Kalau kita banding biasanya banyak yang balik, tapi kalau kita udah nggak bisa balik, kalau kita udah banding tapi nggak bisa balik, ingat ya fokusnya ke solusi. Udah jangan dibikin stres, jangan pusing, jangan bengong, jangan malah nyari-nyari sesuatu yang malah nggak ada gitu, malah ngebingungin. Udah fokus ke solusi aja kayak gini langsung. Bikin baru, minta akses ke keluarga atau saudara, udah habis itu langsung dikonekin BM-nya. Gitu. Jadi kalau banding nggak bisa, langsung fokus ke nomor 2 atau ke nomor 3. Nah, kenapa sih kok bisa kejadian sampai banyak banget akun yang ke-ban padahal mungkin kontennya dan peraturannya semuanya kita udah ikutin gitu, udah aman. Nah, yang pertama sekarang kan Facebook sebenarnya dari dulu sih Facebook itu kan punya fitur untuk kita bisa bayar iklannya nanti. Jadi kita bisa iklan dulu, bisa keluar uang dulu 3 juta gitu ya, tapi kita bayaran nanti. Nah, ini banyak beberapa orang-orang jahat mungkin yang memanfaatkan gitu. Jadi bikin akun baru, iklan berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, berapa juta, habis itu udah ditinggal, nggak dibayar. Jadi dia udah dapat omset masuk, karena udah bisa ngiklan, omset udah masuk, terus nggak dibayar gitu akunnya. Itu bisa juga. Jadi ATM-nya dikosongin, terus nggak bayar, itu bisa juga kayak gitu. Nah, akhirnya gara-gara akunnya nggak dibayar, ya udah kan akhirnya akunnya kena ban. Terus bikin akun baru lagi, bikin akun baru lagi seperti itu. Karena kalau budget iklannya udah besar, kita bisa kayak tanda kutip ngutang sama Facebook gitu. Saya udah ada beberapa akun yang sampai ke 12 jutaan tuh bisa. Jadi ibaratnya saya bisa ngutang dulu sampai 12.500.000 sampai 13 juta bahkan, habis itu udah bayarnya tuh nanti gitu. Misalnya di akhir minggu atau akhir bulan itu bisa gitu. Dan tiap akun sekarang beda-beda. Kalau akun-akun baru rata-rata per 25.000 itu udah harus disedot ya, istilahnya udah harus bayar, udah harus pay now gitu. Kalau misalnya akun-akun lama itu udah bisa sampai jutaan. Nah, jadi mungkin banyak yang kayak menyalahgunakan, ya akhirnya Facebook sekarang makin ketat gitu. Nah, itu mungkin salah satu alasannya ya kenapa banyak banget orang yang kena ban.
Oke, nah sekarang kita langsung masuk aja ke prakteknya ya. Oke, nah jadi di sini saya akan praktekkan gimana sih cara kita banding ke Facebook agar akun kita bisa balik lagi. Nah, pertama teman-teman bisa masuk dulu aja ke business setting. Jadi semua yang berhubungan dengan BM, ad account, itu semua ada di business manager sini ya, ada di business setting. Nah, teman-teman pertama buka saya masuk dari facebook.com dulu ya. Seperti biasa di facebook.com buka kelola iklan atau ads manager. Nanti di sebelah ujung kiri itu ada tulisan business setting atau yang garis 3 nih ya di sini ya. Pokoknya semua yang berhubungan dengan BM atau iklan itu teman-teman tinggal klik aja di sebelah kiri ini. Ya, ini lagi loading sebentar. Cari aja Ads Manager atau kalau pakai bahasa Indonesia biasanya kelola iklan. Nah, ini diklik, nanti akan masuk ke halaman biasanya seperti ini ya, kurang lebih Ads Manager nih. Kayak gini nih, kira-kira ya. Nah, ini teman-teman tinggal klik aja di sebelah ujung kiri All Tools ini yang garis 3, terus tinggal klik aja Business Setting. Nah, nanti kalau udah diklik dia akan muncul seperti ini Business Setting nih. Jadi semua yang berhubungan dengan setting-setting atau pengaturan bisnis ada di sini semua. Nah, kalau udah selesai, tinggal kita ke bagian add account. Kan ini saya ada banyak banget akun nih, ada banyak banget BM sama akun iklan. Nah, tinggal kita pilih aja kira-kira mana akun yang ke ban. Contoh, saya ambil dari satu rumah ya, satu BM. Ini kan saya pakai Business Manager Audi 4 nih misalnya. Nah, di satu BM ini kan saya punya banyak banget account ya. Nah, jadi ini ibaratnya ini aja udah ada lumayan banyak nih yang ke disable nih, yang kena ban. Nah, tapi saya aman. Kenapa? Karena kalau satu kena, ini 5 bahkan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. 7 akun kena, tapi saya masih punya cadangan yang lainnya gitu. Karena saya dari awal praktekin yang tadi, saya langsung bikin lagi, bikin lagi. Jadi sebelum saya ke ban, saya udah bikin baru lagi. Nah, gimana cara bandingnya? Teman-teman tinggal klik aja ke bagian yang merah-merah ini. Jadi yang mana nih akun yang ke-ban, kita tinggal klik aja di salah satunya. Di sini kita klik langsung see detail ya. Kita klik. Ini misalnya kan saya yang kena yang bagian sini nih, yang Essenzo ini saya kan kena akunnya di ban-nya kan di akun yang ini nih, akun yang 3 aman, yang 2 yang kena kan yang ini nih. Nah, klik see detail di sini. Kalau sudah, kita tinggal tunggu aja. Nanti di sebelah kanan biasanya ada tulisan request review atau banding ke Facebooknya langsung. Ini lagi loading sebentar ya. Ini kayaknya ada yang udah kebuka sebentar. Nah, ini dia nih. Nih, sebelah kanan ada tulisan request review ya di sini ya. Tinggal kita klik aja request review-nya. Oke, nanti kalau sudah nanti diarahkan sama Facebook ke halaman seperti ini. Nah, ini dia nih. Di sini biasanya ada 3 pilihan. Kita pilih yang paling bawah aja nih, yang not reason. Nah, kita pilih ini, apakah ini akun kamu? Ya, pilih akun kamu yang mana, yang di ban. Tadi kan kita kena yang ini ya, Essenzo X Pipe Matic 2 gitu ya. Ini yang kena nih. Ya udah kita tinggal pilih, terus di sini kita tinggal tulis alasannya apa gitu. Jadi kalau teman-teman memang yakin ini bukan bukan kesalahan dari kita, bukan kesalahan dari kita sebagai pengiklan, akun kita aman kok, iklan konten kita aman, semua nggak ada yang melanggar hak cipta dan sebagainya. Ya udah kita tulis saja alasannya di sini. Tapi kalau teman-teman nggak yakin dengan peraturannya, bisa klik yang atas. Kalau saya sih paling sering pakai yang bawah bandingnya. Jadi pakai alasan lain, ya udah saya tulis di sini. Saya tulis ya bisa pakai bahasa Indonesia juga. Sekarang juga kan Facebook juga ada CS yang pakai bahasa Indonesia gitu. Di Indonesia kan juga udah ada. Misalnya gini, halo Facebook, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya saya diberikan kesempatan untuk bisa beriklan di Facebook. Nah, saya mau nanya ini akun saya ada yang kena ban, akunnya sekian sekian sekian, ID sekian. Kira-kira kalau boleh tahu masalahnya karena apa ya? Karena saya sudah menjalankan semua peraturan atau rules dari Facebook secara tepat gitu. Nggak ada konten-konten yang dilarang yang saya jalankan, yang saya naikkan. Nah, kalau boleh tahu kira-kira kesalahan saya di mana agar saya bisa memperbaiki iklan tersebut gitu. Ya kayak gitu aja bahasanya, pakai bahasa yang sopan. Ingat pakai copywriting yang oke, karena ya, teman-teman kan udah belajar copywriting kan. Kalau copywritingnya bagus, biasanya Facebook juga harusnya bisa terima gitu kalau dengan bahasa yang sopan. Kalau sudah, sebelumnya terima kasih banyak dan saya siap memperbaiki apabila ada kesalahan yang saya lakukan. Kayak gitu. Jadi dengan copywriting yang bagus juga, yang bahasa yang sopan lah intinya. Udah gitu aja, tinggal kita kirim. Oke. Nah paling itu aja teman-teman beberapa solusinya. Jadi inget ya, mindsetnya jangan dipusingin, jangan dibikin stres. Ini beneran nih, saya bikin video ini gara-gara emang banyak banget yang DM, yang komen di YouTube. Begitupun di kelas private juga banyak yang ngalamin. Saya juga ngalamin sama, tapi
prinsipnya tadi gitu, langsung balik ke solusinya. Jangan dibikin stres, jangan malah dibikin yang pusing-pusing gitu. Udah fokus aja ke solusi. Nah, ini solusinya ya. Jadi minta akses ke keluarga, minta ke saudara terdekat. Kalau memang bisa minta yang banyak dari sekarang sekalian gitu. Jadi bikin yang banyak sekalian, bikin 5 sampai 6 akun. Nanti suatu saat kalau misalnya tiba-tiba kena ban, teman-teman udah punya backup-annya. Itu jauh lebih enak, itu jauh lebih aman. Dan jangan lupa untuk di-share gitu asetnya. Karena kalau misalnya akun ke-ban, itu aset kita bisa hilang kalau kita nggak share pixel. Jadi kalau bisa pixelnya di-share, nanti mungkin saya akan bikin next video ya, saya akan bikin gimana cara bisa share pixel. Jadi kalau misalnya akun BM kita ini ke-ban, nah aset-aset kita yang berupa pixel, berupa data video lainnya itu harusnya masih aman. Sip, itu aja, semoga bermanfaat. Oh iya, sorry, satu lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin akun baru, itu jangan langsung iklan ya. Jadi misalnya kita bikin akun baru nih, baru banget gitu ya. Kalau bisa ada kegiatan-kegiatan organik dulu yang kita lakuin. Tadi kan masih ingat ya, kenapa ke-ban? Karena tadi banyaknya menyalahgunakan. Jadi, kalau kita baru bikin akun, terus langsung kita ngiklan, nah Facebook nanti ngiranya atau Facebook nanti ngerekamnya kita bikin akun Facebook itu bukan untuk bersosial media, tapi untuk ngiklan doang. Takutnya kita kayak memanfaatkan doang, ngiklan terus kabur, takutnya begitu. Nah, makanya biar aman, saran saya pertama kalau bikin akun baru jangan langsung iklan, ya pelan-pelan teman-teman bikin akun baru terus posting-posting dulu, jangan lupa kan ada KTP segala macam itu diverifikasi, posting dulu, nulis status, like postingan orang, komen, share, pokoknya ada interaksinya di situ, jangan tiba-tiba langsung ngiklan gitu kan ketahuan banget tuh tujuannya buat ngiklan doang. Jadi aktivitasnya dibanyakin dulu, kalau mau aman ya sekitar semingguan. Jadi jangka waktunya seminggu biar aman, ada aktivitas organik dulu, baru setelah itu mulai bikin fanpage. Nah, setelah bikin fanpage baru kita mulai bikin akun iklan sama BM. Pelan-pelan. Itu kasih jarak tuh biasanya kasih jarak ke seminggu atau minimal banget 3 sampai 5 harian lah biar aman. Tapi harus aktif ya setiap harinya ya. Nah, kalau udah Anda mau langsung jalan iklan pun jangan pakai conversion, tapi pakai dulu yang engagement. Jadi biar aman untuk di awal ya. Ya, ini dari pengalaman pribadi. Mungkin ada beberapa teman-teman yang bisa langsung pakai conversion gitu. Tapi kalau dari pengalaman saya, kalau mau aman, saya mendingan pakai engagement dulu. Jadi engagement ini untuk formalitas aja, untuk memperbanyak like, comment, share. Tujuannya bukan sales. Cobain aja misalnya 3 hari dengan budget ya 15.000 juga oke kok gitu kan. Karena buat ngetes doang kan. Kita pakai budget minimal aja sekitar $1 atau 15 ribuan. Pakai engagement, kalau ngerasa udah aman, 3 hari, 5 hari, atau seminggu, baru pelan-pelan kita pakai conversion dengan budget yang kecil dulu aja. Gitu. Intinya organiknya harus dimainkan. Nah, kenapa akun saya kena? Ini opini saya pribadi aja ya. Karena saya udah nggak pernah aktif di Facebook. Jadi saya buka Facebook ya cuma buat iklan doang. Makanya akun pribadi saya udah kena gitu. Nah, kenapa akun ibu saya alhamdulillah sampai sekarang masih aman? Karena ibu saya aktif di Facebook. Jadi beliau sering update status, sering foto dan lain sebagainya. Jadi Facebooknya aktif dan saya pakai iklannya pun juga tenang gitu karena organiknya juga lancar. Sip, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan pusing lagi, fokus ke solusi. Ke-ban itu adalah hal yang biasa gitu. Jangan sampai teman-teman tenaganya habis cuma mikirin gimana nih ke-ban, udah fokus aja langsung ke solusi, cari solusinya, bikin akun baru, jalanin prosesnya, karena setiap kita mau jalanin bisnis apapun kan pasti ada tantangannya masing-masing. Nah, salah satu tantangan kalau kita mau beriklan di Facebook ya ini, itu kita harus melewati yang ribet-ribet begininya. Memang ribet, makanya kan nggak semua orang bisa. Untuk itulah kita perlu punya mindset yang tepat, agar kita juga bisa dapat solusinya secara gampang gitu, secara logik gitu, bukan fokusnya cuma ke kendala aja. Itu aja teman-teman, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua.